والله بصير يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyil muslimin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Salam dan juga salawat tetap kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita semua, Nabi yang tidak pernah lelah untuk menunjukkan kepada kebaikan dan memperingatkan dari segala keburukan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis beliau pernah menyebutkan, inna mathali wa masala ummati kamathali rajulin istauqada nara faja'alatid dawabu wal farash yaqa'na fi wa ana bi hujazikum wa antum taqahhamuna fi. Sesungguhnya permisalanku dan permisalan umatku seperti seseorang yang dia menyalakan api ya di tengah malam. Apa yang terjadi? Faja'alatid dawab, maka mulailah serangga-serangga, kupu-kupu, mereka menyerang, ingin masuk ke dalam api tersebut. Wa ana bihujazikum, sedangkan aku terus menghalau kalian, menyingkirkan kalian. Tapi apa? Wa antum taqahhamuna fi, namun kalian memaksa diri untuk masuk ke dalam api tersebut. Jadi maknanya bahwa Nabi SAW tidak kurang-kurangnya ketika beliau memperingatkan umatnya dari bahaya api neraka, dari segala perbuatan yang mengantarkan ke neraka. Tidak kurang-kurangnya Rasul memperingatkan kita, kan gitu. Apa di antara cara agar kita mendapatkan surga? Ikuti beliau, taati beliau, dan jangan pernah bermaksiat kepadanya. Ya kan? Sebagian dalam sebuah hadis datang dari sahabat Abu Hurairah
diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul pernah mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Maka para sahabat kaget, masa ada sih orang enggan masuk surga? Ternyata kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Insyaallah ya, ternyata kuncinya di situ. Maka seorang muslim seperti kita ini, perkara yang sangat kita cari, perkara yang sangat kita buru, itu apa? Ilmu yang merupakan petunjuk dari Nabi. Kita mendengarkan satu hadis Nabi, Masya Allah, betul-betul kita pegang kuat-kuat hadis itu. Itu ya. Kenapa? Ini jalan keselamatan. Ini jalan keselamatan gitu. Makanya seorang muslim kalau seperti itu, maka apa? Kita memiliki semangat yang super di dalam apa? Menuntut ilmu agama. Kita apa? Sedang mencari petunjuk. Ya, kita sedang mencari petunjuk. Insyaallah ya. Makanya seorang muslim ketika mendengarkan satu hadis Nabi luar biasa. Walaupun mungkin di saat kita mendengarkan si hadis ini bagaimana cara mengamalkan, apa manfaatnya, kan gitu. Coba sekalian, Masya Allah, pernah suatu ketika bagaimana ya satu hadis Nabi ini bisa merubah tatanan hidup manusia. Dikisahkan di zaman dahulu ketika wafatnya Ali bin Abi Thalib, beliau wafat. Apa yang terjadi? Kaum muslimin terpecah menjadi dua kelompok besar. Satu yang membaiat kepada Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah, putranya Ali, dibaiat ya oleh sebagian orang untuk menggantikan bapaknya, itu Ali bin Abi Thalib. Di sisi lain, orang-orang yang ada di Syam dan sekitarnya, mereka juga membaiat siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Dibaiat. Ini dianggap pemimpin yang sah, ini pun dianggap pemimpin yang sah. Ya, sahabat Nabi ada yang ikut kubu ini, ada yang ikut kubu ini. Maka nyaris terjadi pertempuran, Pak. Muslim ini muslim. Namun apa? Menjelang terjadinya pertempuran, ada sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar. Beliau mendatangi Hasan bin Ali, mengatakan, ya Hasan, tenang dulu. Jangan kamu komando pasukan untuk perang dulu, sebentar dulu. Kenapa? Karena aku pernah mendengar kakekmu bersabda. Ya Pak Rasulullah, apa yang kakekku sampaikan? Ketika itu kamu masih kecil. Rasul mengatakan, inna ibni sayyidun la'allallaha ayyusliha baina ta'ifataini azimaini minal mu'minin. Sungguh ini adalah cucuku. Kelak dia menjadi seorang pemimpin yang dia akan menyatukan dua kelompok besar dari kalangan kaum mukminin. Coba ya, Rasul ya, ini ya, karena beliau seorang nabi mendapatkan wahyu dari Allah, nanti anaknya ini akan menjadi seorang pemimpin yang menyatukan apa? Dua kelompok besar dari kaum muslimin. Mendengarkan hadis itu, maka Hasan bin Ali kemudian beliau tunduk kepada hadis itu, dan beliau kemudian rapat darurat. Apa kesimpulannya? Beliau mengalah dan kemudian menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, maka tadinya kaum muslimin yang sudah siap-siap, sudah menajamkan pedang-pedangnya, menyiapkan anak-anak panahnya. Ternyata apa? Mereka kembali memasukkan pedangnya ke tempat-tempatnya dan mereka bertemu saling rangkulan. Maka di kalangan para ahli sejarah mengatakan tahun itu dinamakan sebagai Amul Jamaah, tahun jamaah. Dan setelah kejadian perdamaian itu, apa terjadi? 30 tahun setelahnya negara dalam keadaan aman dan tidak ada peperangan sama sekali. Apa faedahnya? Satu hadis Nabi. Satu hadis Nabi yang mungkin saat mendengar, apa sih manfaatnya? Anak kecil ini, putraku, cucuku ini akan menjadi pemimpin yang akan menyatukan kaum muslimin. Masya Allah. 30 tahun negara dalam keadaan aman. Satu hadis Nabi. Lah bagaimana kalau kemudian kita setiap hari kita belajar hadis-hadis Nabi SAW, kita pahami dan kita pegang teguh dan diamalkan.
maka tentunya hal itu lebih luar biasa lagi. Insyaallah ya, ini bisa merubah tatanan hidup manusia, ribuan manusia. Bisa menyelamatkan jiwa manusia. Orang yang tadinya saling bermusuhan, kemudian mereka saling rangkul-rangkulan. Dengan apa? Sebab satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ma'asyil muslimin, rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis karya Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Di pertemuan sebelumnya kita baca satu paragraf sebelumnya bahwa Ashabul Hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah yaqtaduna bis salafis salih min a'immatid din wa ulama'il muslimin. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka iktida, mengikuti ya terhadap salafus saleh, orang-orang terdahulu yang saleh ya, dari para a'immatid din ya, pemimpin-pemimpin dalam agama dan ulamanya kaum muslimin. Ya, siapa salafus saleh itu? Dari kalangan para sahabat. Jadi kalau diitlakkan, dipakai istilah salafus saleh, maka dimaksudkan adalah para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena memang mereka ini 3 generasi yang dijuluki Nabi sebagai generasi terbaik. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasiku sahabat. Kemudian setelahnya tabi'in, kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in. Ini apa? Generasi yang terbaik. Generasi yang terbaik. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti mereka di dalam beragama. Karena apa? Al-Quran turun di tengah-tengah mereka. Islam sempurna di zaman mereka. Makanya kalau kita mau melihat ya bagaimana Islam secara utuh, lihatlah Islam yang ada di zaman para sahabat Nabi dilengkapi di zaman para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kan gitu ya. Kemudian wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikina minad dinil matin wal haqqil mubin. Dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu berpegang teguh dengan apa yang dulu mereka berpegang teguh, berupa agama yang kuat dan kebenaran yang terang benderang. Insyaallah ya. Jadi kita mengikuti. Kenapa sih kok kita harus mengikuti mereka gitu? Karena kalau kata Imam Malik rahimahullah, la yasluhu hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Umat di akhir ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan sesuatu yang telah menjadi baik umat terdahulu. Ini kata Imam Malik apa tadi? Akhir suatu umat tidak akan baik kecuali dia melakukan sesuatu yang telah menjadikan baik umat-umat terdahulu. Insyaallah ya, makanya kalau kita pengen hidupnya baik, masyarakat kita baik, contohlah bagaimana kehidupan di zaman dahulu. Ustaz, berarti nggak usah pakai kendaraan? Bukan kayak gitu. Maksud dari sini adalah perkara agama. Adapun urusan dunia ya monggo. Dulu belum ada pesawat, sekarang ada. Dulu belum ada kereta cepat, sekarang ada. Ya monggo silakan. Kenapa? Itu urusan duniawi. Tapi kalau di dalam urusan agama, jangan berani-berani kita menyelisihi mereka. Kenapa? Allah sendiri yang mengancam. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Apa artinya? Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, yang telah jelas kepadanya petunjuk. Satu, menyelisih Rasulullah. Yang kedua, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Pertanyaan saya, orang beriman di saat itu siapa? Sahabat. Ayat ini turun
Ketika dikatakan mengikuti selain jalan kaum mukminin, siapa mukminin di waktu itu ayat ini turun? Sahabat Nabi. Maka siapa yang menentang Rasul dan mengikuti jalannya selain jalan para sahabat, apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia menyimpang tersesat. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Insyaallah ya. Nah, gitu. Masya Allah. Maka mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti metodologi agama para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian kata penulis kitab, beliau melanjutkan. Wa yubghiduna ahlal bida'i alladhina ahdatsu fid din ma laysa minhu. Wa la yuhibbunahum wa la yashabunahum wa la yasma'una kalamahum wala yujlisunahum wala yujadilunahum fid dini wala yunadirunahum. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, ashabul hadis, yubghidun ahlul bidah, mereka membenci ahlul bidah, alladzina ahdatsu fid din ma laysa minhu, yang mereka mengada-adakan dalam urusan agama yang tidak ada dalam agama itu. Wala yuhibbunahum, mereka tidak mencintainya. Wala yashabunahum, mereka tidak bersahabat dengannya. Mereka tidak mendengarkan ucapannya. Dan mereka tidak bermajlis dengan mereka. Tidak mendebat mereka. Dan tidak dialog dengan mereka. Ya, maksudnya apa ini kata ulama? Itu ketika seseorang tahu dia adalah seorang pengekor hawa nafsu. Dan dia dedengkotnya. Sedangkan kita orang lemah seperti kita. Kan gitu. Sedangkan apa? Kita orang lemah seperti kita. Apa kata beliau? Tinggalkan. Jangan sampai apa? Bermajlis dengan mereka. Kecuali kalau mereka adalah orang awamnya. Hanya sekedar ikut-ikutan. Dan kita punya ilmu yang cukup untuk dialog dengan mereka. Maka dakwai mereka dengan cara seperti ini. Gitu ya. Jadi ucapan penulis kitab di sini itu bagi orang yang apa? Ini dengkot ahlul bidah. Gitu ya. Sedangkan kita orang biasa-biasa kayak kita, jangan berani-berani. Ya, mendekati mereka, bersahabat dengan mereka, mendengarkan ucapan mereka, jangan. Kenapa? Yang namanya hati itu lemah. Makanya Bapak sekalian, Masya Allah. Inilah ya, bagaimana para ulama kita di dalam menjaga agama mereka dari kemurnian. Kemudian kata beliau, wa yarawna sawna adhanihim an samai abatilihim allati idza marrat bil adhani wa qarrat fil qulubi darrat. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka punya pandangan untuk apa? Sawna adhanihim, menjaga pendengaran mereka, telinga mereka dari mendengar kebatilan-kebatilan mereka yang jika lewat di telinga seorang, waqarat fil qulub, kemudian bercokol di dalam hati, darrat, akan membahayakan hati. Ya, akan membahayakan hati. Wajarrat ilaiha minal wasawis wal khatarat al fasidah majarrat. Kemudian apa? Jika sudah masuk dalam hati, terus berjalan, akan apa? Akan mendatangkan was-was dan bahaya yang merusak di dalam hati. Ya, Masya Allah. Makanya para ulama ketika mengingatkan kita, jangan dekat-dekat kepada apa? Ahlul batil. Kenapa? Karena yaitu syubhat itu menyambar-nyambar, sedangkan hati lemah. Ya, sedangkan hati kita lemah. Makanya dihindari sejauh-jauhnya. Kemudian apa? Wa fihi, dan tentang hal ini anzalallahu azza wa jalla qaulahu, Allah turunkan firman-Nya, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang mereka memperolok-olokkan tentang ayat-ayat kami. Coba ahlul bidah itu mereka ngolok-ngolok ayat loh. Ya, hadis Nabi mereka olok-olok gitu. Karena memang di dalam hati mereka tidak ada pengagungan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Kan gitu ya, dari bahan candaan. Insya Allah ya, mana mungkin misalkan. Ya, orang kok mau-maunya diajarin Nabi gitu ya. Gitu kan.
Mana mungkin, apa iya sih cuman pakaian menjadi orang ke neraka kan gitu misalkan ya. Nah gitu. Allah mengatakan, jika engkau melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, fa'arid anhum, maka berpalinglah, pergilah dari mereka, hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan tema-tema yang lain. Berarti kalau tema-tema lainnya mogok gitu loh. Urusan misal pertanian, ya mogok lah. Namanya urusan duniawi. Tapi kalau urusan agama, hindari. Masya Allah ya. Bahkan Bapak sekalian, subhanallah. Dulu Ibnu Sirin dan orang-orang semisal dengan beliau, mereka tidak pernah mendengar sedikit pun dari kalangan Ahlul Bidah. Maka mereka Ahlul Bidah mengatakan kepada Ibnu Sirin, "Naqra 'alaika ayah, bolehkah aku bacakan kepada engkau satu ayat?" Beliau mengatakan, "La, tidak boleh." Gak mau mendengarkan. Masya Allah ya. Wala nisfa ayat, tidak boleh setengah ayat. Ya, Imam Ismail mengatakan satu ayat pun enggak, setengah pun tidak. Mereka mengatakan hadis, bagaimana kalau hadis? Beliau mengatakan la qumu anni, tidak. Ya, pergi dari aku. Masya Allah. Ibnu Sirin mengatakan enggak mau pokoknya. Kenapa ini? Ini orang yang memiliki pemberikan bid'ah dan dia adalah dedengkotnya. Ya, maka tidak mau. Dan itu Bapak sekalian, para ulama kita seperti Imam Malik rahimahullah, ada orang datang kepada beliau ngajak debat. Bahkan di dalam ngajak debat syaratnya gini, ayo kita sekarang dialog ilmiah, kita debat gitu. Nanti kalau ternyata Anda menang, saya akan mengikuti pendapat Anda. Tapi kalau Anda kalah, ikuti pendapat saya. Imam Malik mengatakan, kalau itu tujuannya, maka silahkan kamu cari orang yang semisal kalian. Adapun saya sudah berada di atas keyakinan, di atas agama kami. Kenapa? Kami sudah sangat yakin inilah Islam yang kami yakini. Itu sikapnya para imam. Apa berarti Imam Malik nggak berani debat? Nggak seperti itu. Gitu ya. Iya, Masya Allah. Ini jadi ajakan-ajakan debat itu nggak semua kita layani gitu ya. Apalagi orang kayak kita yang ilmunya pas-pasan. Kecuali kalau orang yang memang memiliki kapasitas yang mampu. Ya perlu. Ya, untuk meluruskan pemahaman dan menyelamatkan masyarakat. Tapi kalau nggak mampu, jangan berani-berani. Gitu ya? Iya. Kemudian berikutnya kata beliau, alamatu ahli bidah. Ya, tanda-tanda ahli bidah. Yang sebelumnya, Imam As-Sabuni beliau menyebutkan ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian beliau di sini memberikan beberapa tanda ahli bidah. Beliau mengatakan, wa alamatul bidah ala ahliha badiyatun dhahiratun. Dan tanda-tanda kebid'ahan ahlul bidah itu badiyatun dhahiratun, sangat nampak. Wa'at haru ayatihim wa alamatihim, dan sangat nampak ciri-ciri dan tanda-tanda mereka, gitu ya. Karena memang seseorang itu punya ciri-ciri. Orang munafik punya ciri-ciri. Apa kata Rasul dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasul mengatakan ayatul munafiki salasun. Ciri munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kan contohnya gitu ya. Ngomong dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Janji menyelisihi. Wa idza tumina khana. Jika dia dipercaya khianat. Dikasih amanat khianat itu. Ciri siapa? Munafikin kan gitu. Di sini beliau menyebutkan bahwa ahlul bidah itu punya ciri-ciri. Kata beliau, apa di antara cirinya? Syiddatu mu'adatihim lihamalati akhbarin nabi. Teramat sangat permusuhan mereka terhadap siapa? Hamalati akhbarin nabi. Orang-orang yang mereka membawa berita dari nabi. Pokoknya kalau dengar ada orang ngajinya qala Allah qala Rasul, paling benci. Cirinya, Pak. Beda kalau seorang muslim yang baik mendengarkan Allah, Masya Allah, seperti dapat emas, seperti dapat bongkahan emas, Pak, di mana? Di tengah-tengah gunung. Ya kan itu. Makanya Masya Allah itu ahlu sunnah itu betul-betul dimuliakan Allah. Mendengarkan satu ayat betul-betul dia masukkan dalam hatinya. Nah kan gitu. Sedangkan ahlu bid'ah mereka? Justru mereka teramat sangat memusuhi siapa?
memusuhi orang-orang yang membawa hadis Nabi. Satu. Yang kedua, wahtiqaruhum lahum wastihfafuhum bihim. Mereka merendahkan dan mereka menghinakan orang-orang yang membawa hadis. Hati-hati. Kalau buku kok isinya kalau Allah kalau Rasul, tinggalkan buku itu. Gitu kan? Kenapa ya? Kok ada orang takut dengan ucapan Allah, takut dengan hadis Nabi? Bukankah Rasul sudah menjamin, taraktu fikum syai'aini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'dahuma abadan. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah dan sunnahku. Al-Quran dan sunnah Rasul. Tapi kenapa kok ada orang malah membenci orang yang membawa hadis Nabi, mereka merendahkan mereka? Yang kedua. Yang ketiga, wa tasmiyatuhum iyahum haswiyata wa jahalah wa dhahiriyah wa musyabihah. Dan mereka menjuluki ya orang-orang yang membawa hadis dengan apa? Dengan orang yang bodoh, orang yang tekstual, ya, dan macam-macam itu. Ya apa tidak? Iya itu. Masya Allah, ini perhatikan ini ciri-cirinya ya, ada sekali. Jadi berbagai macam apa julukan-julukan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah menjauhkan umat manusia dari dakwah yang bersumberkan pada Al-Quran dan hadis Nabi. Insya Allah ya. Iya, kita hidup di zaman seperti itu. Karena memang zaman jika sudah jauh dari kenabian, ya apa? Kebatilan yang mendominasi. Idza kana al-ahdu bir-rasuli aqrab kana as-sawabu aghlab. Jika generasi dari zaman Nabi semakin dekat, maka kebenaran mendominasi. Kebalikannya apa? Jika jauh dari zaman kenabian, maka kebatilan yang mendominasi. Insyaallah ya, makanya kita hidup di zaman seperti ini dan kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi, subhanallah. Itu kemuliaan dan betul-betul apa? Pengkhususan dari Allah. Makanya apa? Ya, orang yang istiqomah itu ya, ataupun karomah kata Syaikhul Islam Taimiyah, karomah. Ya, selama ini kita tahu karomah ada apa? Orang yang bisa mabur gitu ya. Bisa ngilang, bisa jalan di atas air kan gitu. Beliau mengatakan hakikat karomah adalah apa? Orang yang bisa tetap berpegang teguh dengan sunnah Nabi di zaman di mana manusia meninggalkan sunnah Nabi. Istiqomah di atas sunnah itu adalah betul-betul karomah. Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Bukan sekedar orang bisa terbang gitu ya. Terbang sih bisa main jin, bisa terbang gitu, Pak. Ya, mancing di aspal dapat ikan lele. Karena ada ya bisa sholat di atas pupus pisang gitu ya. Wali ya, wali setan mungkin ya. Karena gini, kalau orang dikatakan wali dapat karomah itu, ya karomah itu nggak bisa dipelajari, Pak. Karomah itu tiba-tiba datang Allah selamatkan orang gitu. Tidak kemudian ewes bablas angin ini bisa terbang. Berarti itu sihir kalau seperti itu, Pak. Ini bedanya, membedakan ini karomah, ini sihir gitu, Pak. Kalau karomah itu tidak bisa didatangkan kapan dibutuhkan. Ya, tiba-tiba saja Allah berikan pertolongan. Tetapi kalau yang bukan karomah itu berupa sihir, ya tadi ewes tiba-tiba bisa terbang, bisa ngilang. Gitu ya. Jala ikan di debu dapat ikan emas misalkan gitu kan. Nah, itu apalagi dipertontonkan ya. Nah, di video dulu, ini kameramen banyak gitu. Udah itu bukan lagi karomah tapi apa? Nah, sihir. Masya Allah. Gitu ya, iya. Ini 3 ciri, Masya Allah. Ahlul bidah itu kata beliau 3 ciri. Sangat membenci kepada orang-orang yang membawa hadis Nabi, merendahkan mereka, dan menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang buruk. Insyaallah ya. Kemudian i'tiqadan minhum fi akhbari rasul annaha bima'zilin anil ilmi wa annal ilma ma yulqihi syaitanu ilaihim min nataji uqulihim al-fasidah. Ya, karena apa? Keyakinan mereka ya terhadap berita-berita dari Rasulullah SAW bahwasanya mereka itu apa?
mereka meninggalkan ilmu. Ya. Dan ilmu menurut mereka itu apa yang dilemparkan setan kepada mereka yang muncul dari akal-akal yang rusak. Dan was-was yang ada pada hati mereka yang menggelapkan. Ya, serta apa? Serta hayalan-hayalan yang ada di dalam hati mereka. Jadi kalau kata mereka gitu, jadi ilmu itu ya apa yang ada dalam pikiran mereka, apa kerentet hati mereka gitu. Bukan qala Allah, qala Rasul, bukan. Ya, repot kalau seperti itu ya. Nah, beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka apa? Ilmu mereka adalah apa? Yang datang dari Rasul SAW. Sebab Imam Syafi'i pernah mengatakan, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa ma siwa dzalika waswasus syayatin. Ilmu itu apa yang Allah firmankan dan Rasul sabdakan. Adapun selain keduanya adalah was-was syaitan. Ya, was-was syaitan. Ya, itu ilmu. Jadi kalau kita berbicara ilmu, ya mana ayatnya, mana hadisnya. Ya kan gitu. Mana ayatnya, mana hadisnya. Masya Allah, Masya Allah ya, Al-Quran itu kayaknya Pak, kita kalau betul-betul ya mau mempelajari apa namanya Al-Quran dari awal sampai akhir, Masya Allah itu. Kayaknya waktu kita nggak cukup gitu ya. Dan dulu para sahabat Nabi SAW, model belajarnya mereka itu 10 ayat. Dan mereka tidak akan nambah dari 10 ayat, kecuali setelah mereka tahu makna ayat dan tahu cara mengamalkan. Maka ilmu yang amali itu, ilmu yang diamalkan. Insya Allah ya, ini andaikan kita mau belajar ilmu itu luar biasa. Insya Allah ya, ilmu yang sumber Al-Quran hadis banyak sekali Pak. Kita nggak perlu ngarang-ngarang gitu kan ya. Sudah apa yang Allah katakan halal kita halalkan, apa yang Allah haramkan kita haramkan. Allah katakan baik, ya sudah kita katakan baik, buruk ya kita katakan buruk. Itu enak sekali kalau model belajar kita adalah seperti itu. Masya Allah ya. Makanya kalau andaikan model agama kita tidak seperti itu, bagaimana? Ya nggak perlu Allah turunkan Rasul kan gitu. Masya Allah ya, andaikan kemudian agama itu dibangun dengan apa? Dengan perasaan. Ya, nggak usah nanya apa Allah utuskan Rasul. Iya. Maka orang-orang seperti itu Allah mengatakan ulaikal ladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka adalah orang-orang yang Allah laknat. Kemudian Allah tulikan mereka dan Allah butakan penglihatan mereka. Ya, orang yang apa? Tadi malah memusuhi orang yang membawa sunnah Nabi, gitu ya. Ustaz, kok kenapa sih? Kok ada orang kok memusuhi sunnah Nabi gitu ya? Ya, banyak faktor. Banyak faktor. Ada mungkin karena apa? Urusan cuan. Nanti kalau orang paham sunnah, ya nggak laris dagangannya. Parfum kembali 10.000 harganya. Ya kan? Nah sekarang kan kalau sudah komat kamit parfum 10.000 jadinya 200.000. Clio berapa harganya? 500 perak. Kalau komat kamit kan jadinya 50.000. Nggak laku nanti Pak. Gitu kan. Nah ada sebagian orang nanti cuannya nggak dapat lagi. Ya kan gitu. Dan tujuan-tujuan yang lainnya. Padahal kalau betul-betul jujur kita mencari kebenaran. Di mana kebenaran? Al-Quran, hadis Nabi. Iya kan? Iya. Kemudian kata penulis kitab beliau mengatakan, kemudian mengatakan, Sami'tu al-Hakim Aba Abdillah al-Hafidh yaqul. Aku pernah mendengar Imam Hakim Abu Abdillah al-Hafidh beliau mengatakan, Sami'tu Abu Ali al-Husain ibn Ali al-Hafidh. Aku pernah mendengarkan Abu Ali Husain bin Ali al-Hafidh beliau mengatakan, aku pernah mendengarkan Ja'far bin Ahmad bin Sinan al-Wasiti beliau mengatakan, aku mendengarkan Ahmad bin Sinan al-Qattan beliau mengatakan, Ahmad bin Sinan al-Qattan mengatakan, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadith fa idza ibtada'a ar-rajulu nuzi'at halawatul hadith fi qalbihi. Apa artinya? Tidaklah ada seorang mubtadi' di dunia, ahli bid'ah di dunia ini, melainkan dia akan membenci ahlul hadis. Mesti Pak.
Ya, kenapa? Keyakinan dia apa? Diusik, kan gitu. Amaliyah dia diusik. Karena ahlul hadis mengatakan, Rasul mengatakan sholat kepada kita demikian. Allah mengajarkan akidah kami demikian. Maka beliau mengatakan tidak ada seorang mubtadi di dunia ini melainkan apa? Akan membenci ashabul hadis. Fa idza ibtada'a ar-rajulu, apabila seorang dia bikin bid'ah, maka apa? Satu bid'ah saja, nuzi'at halawatu hadis fi qalbihi, maka akan dicabut manisnya hadis dari hatinya. Jadi ketika mendengar hadis enggak nikmat itu. Yang dipikir, lah enggak kayak gini. Beda kalau ahlus sunnah wal jamaah. Hadis, Al-Quran, satu-satunya yang kita percaya gitu. Ucapan pertama itu. Maka seorang ahlus sunnah ketika mendengar hadis, Masya Allah. Seperti Rasul mengatakan tentang keutamaan sholat misalkan. Sholat sebelum subuh. 2 rakaat. Dalam hadis Muslim Rasul mengatakan bahwa rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh, pahala keutamaannya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Insyaallah. Seorang yang yakin berhadis, subhanallah, betul-betul hadis ini menyejukkan hatinya. Dia akan berusaha semaksimal mungkin, tidak akan pernah meninggalkan sholat sunnah itu. Sesibuk apapun, sengantuk apapun, ya kan? Hati jiwanya tenang. Masya Allah. Ashabul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, ketika mereka sudah nikmat dengan hadis Nabi, mendengarkan tentang apa? Al-Quran yang menjelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Akan memupuk rasa cinta kepada Allah, memupuk keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Iya, Masya Allah. Maka ini sebenarnya yang paling ngeri, Pak. Di antara dari sekian ngerinya orang berbuat bid'ah itu, ya ini. Ya Pak, dicabut dari hatinya apa? Manisnya hadis Nabi dari hatinya. Jadi dengan hadisnya udah enggak ini. Insya Allah ya. Kalau orang yang hatinya baik, subhanallah, dengan hadis Nabi, keutamaan berbakti kepada orang tua. Ya, inna fil jannati, atau di dalam surga Rasul mengatakan pintu yang dinamakan dengan al-walid, dengan pintu orang tua. Ini siapa yang akan masuk darinya? Ada anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Maka apa? Semangat kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kan gitu. Mendengarkan ayat tentang keutamaan bersedekah misalkan. Allah mengatakan apa dalam ayatnya? Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, di jalan kebaikan, seperti orang yang nanam 1 biji, kemudian menumbuhkan 1 batang, dan batang menghasilkan 7 ranting, setiap ranting menghasilkan 100 biji. Berapa? 700. Hati menerima, semangat untuk bersedekah. Dan Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apapun yang kalian infakkan di jalan kebaikan, maka Dia, Allah, pasti menggantinya. Tidak ada sedikit pun keraguan. Ya kan? Lah iya. Itu kalau orang di dalam hatinya ada pengagungan pada hadis Nabi. Makanya hati-hati. Hati-hati ya dari perbuatan bid'ah itu. Karena Masya Allah, kata Imam Malik rahimahullah, beliau pernah mengatakan, mani ibtada'a fil islami bid'atan yaraha anna hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang berbuat satu bid'ah saja di dunia ini dan dia menganggap itu baik, maka sungguh ia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW beliau telah berkhianat terhadap risalah, terhadap agama. Insyaallah ya. Iya, kemudian berikutnya beliau mengatakan, wasamitu al-Hakim rahimahullah yaqul, aku pun mendengarkan Imam Hakim rahimahullah mengatakan, kita langsung terjemahkan, aku mendengar Abu Husain Muhammad bin Ahmad al-Hanbali di Baghdad, beliau mengatakan, aku mendengarkan Abu Ismail Muhammad bin Ismail at-Tirmidzi, beliau mengatakan, aku mendengarkan Ahmad bin Hasan at-Tirmidzi di sisi Imam ad-Din Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal. Ya, maka
Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kepadanya, beliau mengatakan kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, dzakaru li ibni Abi Qutailah bi Makkah ashabul hadis. Mereka menyebutkan kepada Abu Qutailah. Abu Qutailah adalah salah satu dedengkot ahlul bid'ah yang ada di Makkah. Mereka mengatakan tentang ashabul hadis. Mereka mengatakan bahwa ashabul hadis kaum musuh. Ashabul hadis adalah kaum yang jelek. Abu Qutailah ini siapa? Kembangnya siapa? Ahlul bid'ah. Mereka mengatakan ashabul hadis, orang yang mempelajari hadis Nabi, menyampaikan hadis, berpegang berhadis, mereka adalah kaum yang jelek. Maka apa? Imam Ahmad bin Hanbal beliau berdiri, kemudian sambil beliau mengangkat pakaiannya, seraya mengatakan zindikun 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 hatta dakhalal bait. Imam Ahmad mengatakan ini orang munafik, sampai beliau masuk rumahnya. Insyaallah ya, ketika apa? Ada orang mereka mencaci maki ashabul hadis. Orang-orang yang berpegang berhadis Nabi dicaci maki. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya. Wasamitu al-Hakim, dan aku mendengarkan Imam Hakim. Abu Abdillah beliau mengatakan, aku mendengar Abu Nasr Ahmad bin Sahal al-Faqih di Bukhara. Dia mengatakan, aku mendengar Abu Nasr ibn Salam al-Faqih beliau mengatakan, laisa syai'un asqala ala ahli ilhad wal abghadha ilaihim min sama'il hadis wa riwayatihi bi isnadihi. Ya, kata Abu Nasr ibn Salam, beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi ahlul ilhad, orang-orang yang punya penyimpangan, dan tidak ada sesuatu yang paling mereka benci daripada mendengarkan hadis dan riwayat dengan menyebutkan sanadnya. Perhatikan, apa yang paling mereka benci? Ya, ketika mereka apa? Mendengarkan hadis dengan riwayat-riwayatnya. Kenapa? Ya, karena ketika seorang sudah menyebutkan tentang hadis beserta riwayatnya, akan kebongkar. Apa? Kedustaan mereka, kan gitu. Karena mereka ketika mereka bikin perkara bid'ah dalam agama, seringnya apa mereka? Punya dalil, Pak. Cuma apa? Hadis yang mereka pakai adalah maudhu alias palsu atau minimalnya dhaif. Ya kan gitu. Nah, ini jika hadis-hadis seperti ini yang palsu ini kemudian disebutkan sanadnya sehingga terbongkar itu adalah hadis palsu, kan masyarakat jadi ngerti. Oh, berarti selama ini kita lakukan itu salah. Ya kan? Cuannya hilangan gitu nanti kan. Masya Allah. Maka kata beliau, ini yang paling mereka benci. Ketika apa? Ada orang menyebutkan hadis bahkan dengan riwayat-riwayatnya. Masya Allah. Makanya para ulama kini mengatakan, Pak, kenapa ini ya? Bahwa ada 3 ilmu khusus ada pada ahli Islam. Ada 3 ilmu. Yang pertama adalah ilmu tentang apa? Tentang nasab dulu. Nasab itu garis keturunan. Fulan bin Fulan terus itu. Ini khusus dalam Islam. Maka coba perhatikan, siapa yang berpegang teguh kepada ini? Islam. Yang pertama. Yang kedua, ilmu tentang sanad. Sanad hadis. Sehingga dengan ilmu sanad inilah orang tidak akan sembarangan berbicara. Maka kata Abdullah ibn Mubarak, laula isnad laqala man syaa ma syaa. Andaikan bukan karena ilmu sanad, maka orang akan berbicara sekehendak apa yang dia akan omongkan. Ya kan gitu? Nanti bisa ngomong, barang siapa yang makan jengkol sehari 3 kali, dia mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat. Ini andai kan gitu kan? Kalau tidak pakai sanad, mandek-mandek orang. Karena sudah mulai, sekarang kopi. Nanti lama-lama jengkol sama pentena lama-lama. Itu kalau ngomong seperti itu, disandarkan kepada Nabi, tanpa ada sanad, akhirnya gitu, Pak. Nanti jengkol, bakul bakso bilang, pokoknya siapa yang sehari makan bakso 3 kali, surga tempatnya. Kenapa? Bakul bakso ternyata dia kan. Pokoknya kalau andaikan orang berbicara hadis tanpa sanadnya diterima, itu rusak agama ini, rusak gitu ya. Nah, kan gitu. Masya Allah. Makanya itu yang paling dibenci. Oleh siapa? Oleh
Ahlul ilhad, orang yang punya penyimpangan, ketika menyebutkan hadis beserta sanad-sanadnya gitu. Makanya gimana caranya mereka? Mereka akan apa? Mereka akan menjatuhkan ulama-ulama yang berkecimpung di dalam ilmu hadis. Ngerti mereka? Ini luar biasa ya. Kalau orang-orang orientalis di luar Islam, mereka untuk menjatuhkan Al-Quran berat. Menjatuhkan ucapan Nabi nggak mampu mereka. Apa yang mereka lakukan? Merendahkan para sahabat Nabi. Ya, karena hadis-hadis Nabi semua datangnya dari para sahabat. Siapa yang paling mereka bidik? Abu Hurairah. Kenapa? Mereka tahu Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. 5.000 lebih hadis datang dari Nabi melalui Abu Hurairah. Ya, caranya mereka. Nggak berani merubah Al-Quran, nggak berani kemudian melecehkan Nabi. Sahabat Nabi. Nah kalau sekarang orang mereka nggak ngaku Islam, Al-Quran dilawan, oh ya wassalam, nggak ada orang percaya sama dia. Hadis Nabi ditentang, nggak berani. Gimana caranya mereka untuk mengelabui masyarakat umat agar mereka mendengarkan apa yang hurufat yang mereka sampaikan? Mereka hinakan dulu ya ulama-ulama yang memiliki kemampuan di dalam jarh wa ta'dil. Ya, ulama-ulama hadis mereka rendahkan. Maka mereka paling benci sama Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Albani rahimahullah, yang mereka punya ilmu kapasitas yang memadai ilmu hadis. Paling benci mereka. Iya kan? Iya mereka. Karena punya tujuan mereka. Biar apa? Agar hadis itu semua diterima. Apapun kedudukannya diterima. Maudhu pun diterima gitu. Maka apa slogan mereka? Lah lama-lama coba hadis. Kan gitu. Maudhu coba hadis daripada ucapan orang. Subhanallah. Kan gitu ya. Nah ternyata itulah naudzubillah ya. Makanya subhanallah bahwa ahlul bidah itu betul-betul mereka ya lebih merusak umat daripada orang kafir asli. Orang kafir jelas itu musuh ya, tapi orang-orang yang memiliki pemikiran kebid'ahan itu merusak Islam dari dalam. Insyaallah ya. Makanya penulis kitab di sini Abu Usman As-Sabuni ketika menjelaskan akidah ashabul hadis, beliau mengingatkan hal seperti ini. Tidak bergampangan, jangan bergampangan untuk tadi ya, untuk dekat-dekat dengan orang-orang yang memiliki penyimpangan, terutama yang mereka adalah gembong-gembong mereka. Adapun kalau orang awam kita nasihati dengan cara baik, ya karena ketidaktahuan mereka, ya karena ketidaktahuan mereka. Saya yakin, andai kan kita jelaskan dengan ilmiah, dengan baik, mereka akan menerima. Kan itu ya. Mungkin kita dulu termasuk di antaranya. Ya kan, pembela tingkat tinggi kebid'ahan, mati urip siap untuk membela, kan gitu ya. Begitu kita ngaji, ya Allah ternyata salah selama ini, kan gitu ya. Makanya subhanallah, maka dakwah itu perlu digencarkan ya, agar masyarakat kaum muslimin bisa mengetahui ya bagaimana Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW ketika menjelaskan kepada kita perihal agama kita. Ini Bapak sekalian sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua dan memberikan petunjuk kepada kita untuk berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.